Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita pada kali ini. Nah, di podcast kita pada kali ini kita bakal bahas tentang pariwisata lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, di sini aku bakal bahas bersama dua temanku, yaitu Risa Aprilia dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. dan juga Aku Jaidan, sama dari Ilmu Komunikasi 2020. Oke. Gimana nih kabarnya dari Risa sama Jaidan? Ada kesibukan apa? Aku kabarnya alhamdulillah baik. Kesibukannya sok sibuk aja sih. Sibuk UKM, sibuk ngerjain tugas, sibuk rebahan juga. Sok sibuk aja. Sangat sok sibuk ya? Iya, harus sibuk. Iya, sangat sok sibuk. Nanti dosennya bisa ngasih tugas yang lebih Enggak, biar saya enggak sok beneran sibuk. Saya tidak setuju. Kalau dari Jaidan gimana? Kalau aku itu tadi sok sibuk, organisasi, kuliah, wajib sekali kuliah. Iya. Iya dong. Dan Kalau dari jelasin diri gimana kabarnya? Aku juga sok sibuk. Iya, aku Kabarnya juga gimana? sok Nggak sibuk. baik atau gimana? Sangat baik ya. Sangat baik sampai kurang tidur. Oke, lanjut Yes. aja, kita bakal bahas tentang pariwisata lokal. Ada nih kan, aku kan pernah ke liburan ke suatu wisata di Kalsel juga. Itu udah bagus banget tempatnya tuh kan. Kalau menurut pendapat kalian gimana? Pendapat soal pariwisata lokal sekarang ya? Gimana, mau dari siapa dulu jawab? Boleh dari Zaidan dulu. pendapat Oke, kan Jaidan. pendapat kalau untuk pariwisata lokal kita itu udah beragam ya, kalau apalagi Kalimantan Selatan kan. Banyak alam. Terus kalau bicara sekarang kan pasti menghubungkan ke arah pandemi. Nah, pandemi ini kan pastinya bikin pariwisata kita yang banyak itu ada yang sepi, ada yang ramai. Nah, mungkin itu sih pendapat aku, karena kita pandemi ya pasti. Iya sih ya, lagi Itulah. pandemi susah juga buat jalan-jalan. Apalagi minta izin ortu kan. Bikin bingung. Itu dia. Oke, kalau dari Risa? Kalau dari aku sih mungkin kita bahas secara luas aja ya, nggak cuma selama pandemi aja. Menurut aku sih pariwisata lokal kita ini udah bagus banget sih ya sekarang, apalagi yang kita tahu aja di daerah kita ini wisatanya tuh banyak banget kan, dari segi wisata religi, wisata alam, ya variasi gitulah. Jadi kalau dilihat pariwisata kita sekarang tuh Tenang. pariwisata kita sekarang tuh bagus banget, apalagi sekarang akses buat kesananya juga serba gampang kan, udah dibikinin segala macam kayak aspalnya, terus juga lampu jalannya, terus juga udah ada apa ya, kayak penjagaannya gitu buat jaga kebersihan sama kelestarian bukan budaya sih, itulah Alamnya. iya alamnya gitu. Jadi bagus banget sih pariwisata kita sekarang ini. Oke, itu tadi dari teman kita. Oke, selanjutnya ada pertanyaan tentang Apa nih? Banyak banget ya tentang pertanyaan. iya, banyak banget sini, banyak banget listnya. Oh my god, coba kalian lihat sini ya. Oke, tentang keadaan wisata lokal nih, khususnya di Kalimantan Selatan. Menurut kalian gimana keadaan wisata lokal sekarang? Kalau dari aku sih ya sama yang aku bilang tadi ya, keadaan pariwisata kita tuh udah bagus banget gitu, fasilitasnya udah memadai, terus juga perawatannya juga udah terjaga gitulah, karena di setiap pariwisata kita sekarang tuh kan ada penjaganya juga gitu. Jadi ya bagus sih pariwisata kita, apalagi sekarang udah banyak buka yang baru kan. Banyak Pariwisata banget, kita tuh gak cuman yang berbasis kayak alam, tapi juga yang religi juga udah nambah aja gitu loh. malah makin banyak ya religi. Iya. Oke ya gitu tadi. Kalau dari Jaidan sendiri gimana? Apa
tadi keadaan keadaan wisata Kalau lokal. keadaan kan dari apa yang aku lihat kan karena pandemi, di satu sisi pasti ada yang berubah lah karena nggak terlalu banyak lah kayak dulu kan sebelum pandemi pasti ramai tuh. Cuman kalau kehilangan pengunjung kan pastinya ada alam yang membaik lah gitu. Iya. Karena perilaku kita yang negatif gitu hilang, buang sampah atau apapun. Tapi di sisi lain juga kan masyarakat yang bergantung kepada pariwisata atau tempat yang dikomersilkan itu justru kehilangan pendapatannya, sepi. Nah itu sih untuk keadaan pariwisata sekarang. Terus yang corona sekarang gini ya. Nah, ya di tengah-tengah pandemi lah. Ya sih, corona sekarang kan sulit banget. Terus yang wisata tadi yang kalian bilang tadi, itu wisata di mana sih? Kalian pasti kan sering banget kan kayak Enggak juga sih, aku anak rumahan sebenarnya, jadi jarang keluar ya. Oh ya. Oke. Wisata-wisata yang kalian pernah datengin itu ada nggak sih kayak cerita-cerita menarik atau cerita lucu atau gimana gitu yang Berkesan masih gitu diingat? ya? Iya, masih diingat pokoknya. Ada nggak dari Ada kalian? sih. Apa? Dari siapa dulu nih? Dari Mau siapa? Zaidan atau aku? Risa deh, aku Oke. pikir anak-anak rumahan tadi. Kalau Berarti nggak ada yang diinget ini. Oke. Kalau dari aku sih kebetulan waktu awal pandemi banget ya. Sekitar bulan Januari ya. Pandemi. Januari, Maret, Ya, Maret gitu. ya. sekitar Pokoknya itulah. Waktu itu tuh di daerahku dan di daerah wisatanya tuh kebetulan di Matang Keladan itu tuh masih zona hijau gitu, zona aman. Jadi kebetulan bisa liburan ke situ. Aku sama teman-temanku tuh rencananya mau cari sunrise gitu kan. Dan berangkatnya sekitar jam 5. Jadi pas berangkat itu kebetulan pas di tengah jalan tuh tiba-tiba hujan, dan hujannya tuh lumayan lama sih. Jadi pas udah neduh tuh ya nunggu lama, pas udah teduh tuh ternyata mataharinya udah mulai naik nih gitu kan. Tapi belum sepenuhnya muncul gitu. Itu jam berapa itu? Jam berapa ya? Jam setengah 6 apa ya? Apa jam 6 ya? Pokoknya udah lumayan ada cahaya gitu, tapi belum mataharinya belum benar-benar ada gitu kan. Jadi ya udahlah, karena udah setengah jalan kan, jadi nanggung banget buat balik. Jadinya terus sampai ke Matang Keladannya, dan sampai sana tuh sekitar jam 6 pagi kebetulan. Jadi kami naik kan, pas udah naik tuh pas sampai udah sekitar jam 8 atau 7 gitu, tetap nggak ada yang naik juga nih selain kami gitu kan. Agak heran juga kok bisa gitu, apa emang orang-orang naiknya siang atau gimana, nggak tahu. Biasanya kan warung-warung juga udah ada tuh, biasanya buka. Terus juga biasanya kan ada ojek buat naik turun kan. Itu juga nggak ada ojek sama sekali kemarin itu. Jadi ya penjaga spot fotonya juga nggak ada kan. Biasanya kalau di setiap spot foto tuh kan bayar kan. Bayar ya? Iya, ada penjaganya, biasanya bayar buat satu spot foto. 10.000 3 spot apa berapa ya, lupa waktu itu tuh. Jadi kebetulan kemarin tuh nggak ada. Jadi pas udah lumayan siang, udah puas kan foto, turunlah tuh ke warung di parkiran yang kami parkir tadi. Pas udah sambil makan roti, pada kelaparan kan, belum pada sarapan semuanya. Iya, dari jam 5. Iya. Jadi pas udah lagi duduk tuh, ternyata di daerah yang deket warungnya tuh ada apa sih namanya, spanduk. Tulisannya tuh kalau lokasi wisatanya tuh lagi tutup gitu. Ternyata pas naik tadi itu rupanya nggak sadar kalau ada spanduk tulisannya wisatanya Spanduknya tutup. gaib ya, Iya, guys. pantes aja kayak pantes aja Iya. nggak ada yang naik selain kita, orang ternyata pariwisatanya tutup gitu kan. Tapi anehnya tuh kenapa tukang parkirnya nggak ngasih tahu kalau wisatanya tuh tutup gitu loh. Kalian yang gak kelihatan itu berarti. Iya sih. Jadi ya karena udah siang juga dan udah puas juga, akhirnya pulang deh. Oke, seru banget ya. Ya Dari seru jam sih. 5. Enaknya tuh jadi kita bisa foto sepuasnya, nggak perlu bayar karena spotnya nggak ada yang jaga. Benar sih, benar. Jarang-jarang itu ya. Iya. Itu
pakai keuntungan sekali seumur hidup ya dipakai. Oke, itu tadi dari Risa. Kalau dari Jaidan ada nggak? Nggak ada. Tadi kan aku mikir terus lama lagi tuh bingung. Kalau baru-baru ini kan karena aku punya keluarga. Kalau buat kalian yang tahu Danau Riam Kanan, itu kan danau yang banyak lah orang budidaya di situ keramba. Nah, Di daerah mana tuh, Mandiangin ya? kalau kalian ke Mandiangin, ke arah kanan itu naik Tahura, kalau ke kiri baru arah Riam Kanan yang danau, baru pelabuhan. Nah, itu kan nyebrang. Kalau kalian pernah ke Lesehan juga, itu kan nah itu di situ tuh kan karena aku punya keluarga yang punya usaha itu, jadi aku tuh lebih nggak ke liburannya, lebih ke berkegiatan alam lah, bantu-bantu beri makan ikan, kalau malam berburu. Nah, di Bukit Batas itu di Kalau malam berburu Berburu apa tuh? berburu kan banyak kijang apa Oh. itu. Nah, malam berburu durian. itu kan. berburunya pakai panah. Iya, pakai senapan. Kalau Bukan panah, senapan. Kan biasanya ada tuh di film-film. zaman perasar. Kali aja masih kan. Pokoknya itu kegiatan inilah, kegiatan biasa lah masyarakat di situ kalau malam. Nah, yang aku tanggapin sih Riam Kanan ini kan danau. Itu kan kalau sekarang nih orang banyak yang menyalurkan hobinya kayak itu ke arah mancing. Nah, Apalagi pandemi gini ya, enak apalagi banget pandemi mancing. itu setiap Mancing. setiap subuh banyak banget gitu yang pengen nyebrang. Nah, itu tuh salah satu spot juga lah itu. Nah, dan aku tuh beruntung lah punya keluarga di situ, bisa merasakan kegiatan masyarakatnya, bukan Iya, cuman iya. liburan aja gitu, nggak buang duit juga Liburan sebenarnya. sambil belajar gitu ya. Liburan Iya. sambil belajar. Nah, Lumayan. itu sih yang bisa aku rasakan lah, keuntungan aku pribadi, Bu. Kalau orang kan ke situ bayar. Nah, itu. Oke, itu aja. Sebenarnya aku waktu liburan kemarin pengen juga sih kayak mancing-mancing gitu kan, ikut kayak masyarakatnya ada di sana, cuman nggak berani ngomong lah. Oke, itu tadi seru banget nih dari dua teman kita tadi. Lanjutnya ada dari yang kalian pengalaman tadi kan, ada nggak sih kayak positif negatifnya dari wisata yang sudah kalian ceritakan tadi? Siapa dulu? Dari- Jaidan dulu deh. Aku udah. Positif tadi ya. Siapa? Dari siapa? Jaidan. Sweet aja kalau nggak mau. Kalau Ayo sit dulu deh. Sweet. Yang gimana ini nih? sweet apa? Sweet, Sweet. bentuk. Kuting batu kertas. Ya Oke, udah, dari Jaidan dulu. Risa. Bah, yang menang. Yang kalah lah. Loh, iya lah. Yang menang yang jelaskan. Ah, yang kalah duluan. Yang kalah. Jelas Oh, yang dong. kalah dulu ya udah. Ah. Dari negatifnya dulu ya. Mungkin ini nggak negatif sih, ini tergantung perspektif orang-orang aja ya. Kebanyakan yang ku tahu, nggak semuanya sih, tapi ada beberapa wisata kita itu kadang tuh view spot fotonya bagus ya kan. Terus juga kayak enak gitulah buat foto, kayak wah ini fotogenik banget lah pokoknya tempatnya gitu kan. Tapi pas udah lihat warna pemilihan buat spot-spotnya tuh jadi kayak Bikin gregetan. iya, soalnya kadang dilihat-lihat tuh pemilihan warnanya tuh agak Nggak masuk lagi, iya, agak nggak terkesan masuk. maksa gitulah, kayak misalnya ungu ke apa ya, Kayak misalnya hijau. oranye gitulah, atau hijau ke apa gitu. Sebenarnya mungkin selera orang kan beda-beda ya, tergantung orang-orangnya juga. Mungkin orang sukanya kayak gitu ya nggak apa-apa juga sih, tapi kalau untuk aku pribadi sih kurang suka sama warnanya. Jadi kadang mau foto nih awalnya, jadi pas lihat spotnya kayak gitu kan warnanya jadi kayak enggak deh, aku tukang fotoin aja deh kalau gitu, atau Iya, cari iya, spot iya. yang lain gitu sih. Kalau untuk positifnya sih, sekarang itu kan udah apa ya, terkesan modern banget kan wisata-wisata kita sekarang tuh. Kayak lokasinya tuh yang awalnya misalnya agak susah ditempuh, sekarang tuh udah dibikinin aspal, udah dibikinin juga kayak lampu jalannya gitu kan, kayak fasilitasnya tuh udah ditambah. Jadi
iya enak aja gitu buat pengunjung, kayak mau ngakses ke sana ya udah gitu tinggal jalan aja, pakai kendaraan juga bisa, mobil juga bisa. Apalagi kayak wisata-wisata kita yang baru sekarang nih kan udah kayak apa ya, dibikinin apa ya, dirawat banget gitulah, keasriannya juga gitu kan. nggak terlalu jauh juga Iya, kan. fasilitas-fasilitasnya juga ditambah biar kayak pengunjung tuh juga makin nyaman gitu lah. Dirawat banget dan keasriannya juga masih tetap dijaga, terus juga kebersihannya juga apalagi. Makanya kan yang ku tahu setiap pariwisata tuh kan ada penjaganya kan, yang buat jagain misalnya ada kerusakan langsung diperbaikin gitu, atau jaga kebersihannya biar tetap asri gitulah. Jadi positifnya banyak sih. Banyak banget ya. Iya. Sangat banyak. Oke, kalau dari Jaidan gimana tadi? Positif dulu apa negatif? Bebas. Eh, Bebas kalau aja. kalau untuk positif kan kayak yang dibilang tadi, banyak lah pariwisata gitu yang diperbaikin, yang akses jalannya diperbagus dan dikelola oleh pemerintah. Cuman dari sisi positif itu ada negatifnya juga. Kalau pemerintah ngambil atau mengelola itu secara sepenuhnya tapi malah melupakan masyarakat yang ada di situ, itu kan justru ngambil perekonomian mereka gitu. Nah kan kalau kalian aja ke Riam Kanan pun baru masuk pintu gerbang sebelum pelabuhan aja itu bayar, parkir Iya. pun bayar lagi. 5.000 apa Aduh. 10.000 tuh? Masuknya tuh sekitar 20-an ada kan? Nah, Iya. Iya 20. Tapi sekarang udah nambah lagi loh nah, malahan. itu kan berapa kali bayar gitu. Itu kan kalau bagi kita masyarakat lokal kan mungkin ada rasa jengkel tapi udah terbiasa gitu. Iya. Tapi kan kalau turis atau yang baru datang pertama Iya, kali iya. itu kan jadi apa ya, kesan pertama yang itu kesan Iya. pertama yang nggak baik gitu. Dan itu tuh perlu pengelolaan tapi juga tidak melupakan komunikasi dengan masyarakat yang ada di situ. Nah, kalau negatif kalau Positif. tambahan positif nih, bahwa kalau pariwisata kita bisa dirawat, itu perlu juga tuh tentang pembersihannya, kebersihan yang jaga, dan kita sebagai masyarakat kan juga perlu negur kalau ada tindakan negatif gitu yang Iya. buang sampah. Nah itu kalau negatifnya ya itu tadi, pandemi ini kan bikin sepi gitu, karena banyak yang takut keluar dan itu tuh betul. perlu kita pulihkan gitu. Iya. Nah mungkin itu sih negatifnya, lebih ke arah perekonomian yang menurun lah, apalagi di awal-awal pandemi kan banyak yang takut Iya, gitu. kosong juga kan, sempat Iya. ditutup juga kan Ah, wisatanya iya. waktu itu. Oke. Kalau buat harapannya sendiri gimana? Ada harapan buat pariwisata lokal kita ke depannya? Kalau aku dulu ya. Ya. Kalau Iya, iya, silakan. harapan tentunya berharap kepada pemerintah untuk mengelola lah sebisanya, cuman jangan lupakan tadi masyarakat dan perlunya koordinasi. Terus itu tadi warna juga kan perlu dipikirkan lah, banyak ketidaksesuaian lah gitu. Karena apalagi udah modern zaman gini kan, warna. Mungkin itu sih harapannya, masyarakatnya juga perlu lah perbaikan untuk kebersihan dijaga, karena penjaga tidak sebanyak yang datang kan. Nah betul. itu kan perlu kesadaran dari diri kita masing-masing, dan itu juga untuk pariwisata lokal kita juga untuk berkembang, dan harapannya semoga bisa berkembang, apalagi di tengah pandemi kita bisa bertahan dan perekonomian masyarakat juga bisa bertahan lah dengan adanya pariwisata yang diperbaiki lah. Tentunya wisata lokal ini kan nggak bakal bisa bagus kalau cuman pemerintahannya aja yang Nah, jaga itu. kan. Nah, Jadi harus kesadaran. dari Iya. kesadaran diri kita sendiri dulu. Oke, bagus sekali. Kalau dari Risa? Kalau dari aku mungkin kurang lebih aja sih ya sama kayak Zaidan. Mungkin harapannya semoga perpariwisataan lokal kita ini kan sekarang apalagi banyak yang baru-baru dibuka nih. Semoga perpariwisataan kita tuh bikin lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal, terus juga bikin pendapatan lah gitu buat masyarakat lokal. Terus juga dengan adanya pariwisata di daerah tersebut bisa bikin daerah tersebut dikenal masyarakat lebih banyak gitu kan. Ada tuh kadang
orang cuman tahu pariwisatanya doang tapi nggak Iya. tahu di mana sih itu, di mana Iya. sih, tapi tahu aja gitu tempat Informasinya pariwisata. kan Iya, kurang kan, iya. kurang lengkap. Itu sih. Terus semoga pariwisata kita tetap terus terjaga keasliannya, jangan sampai dirusak yang ada di Oknum. situ. Iya, Iya, oknum-oknum. kita semua harus bisa jaga pariwisata kita biar nggak cuman kita doang yang di lokal yang kenal, tapi kayak seluruh Indonesia mungkin kalau bisa, bahkan ke mancanegara mungkin kan. Kayak yang kita tahu Indonesia ini kan banyak banget kan spot-spot yang view-nya tuh bagus banget gitu, nggak cuman kayak di daerah Bali atau di daerah Jawa. Pulau Jawa, tapi di sini juga banyak gitu. Jadi kita sama-sama buat jaga pariwisata biar semakin berkembang lagi, apalagi kan pariwisata juga punya dutanya ya. Ada teman kita Iya. juga termasuk dutanya Iya, kan. benar. Jadi pariwisata kita nih sudah bagus banget ya, harapannya semoga terus berkembang biar itulah. biar lebih bagus lagi ya. Biar makin banyak Iya, juga apalagi pengunjung yang datang. kata temen aku yang duta pariwisata itu, pariwisata kita ini salah satu pemasukan devisa kita loh. Nah, jadi itu menurutku ya menguntungkan banget kan buat perlu kita banget gitu. dijaga. Iya, jadi ya jaga. Harus jaga guys, mantap puji kan. Oke. Tapi Ada tambahan, kenapa tuh keselak nyamuk? Aku nih baru dapat info kan kalau di Banjar itu kan ada daerah apa ya, pinggiran sungai itu Kuin. Nah di Kuin itu kan kalau dari artikel yang aku baca gitu, sepengetahuanku baru-baru ini kan ada pariwisata baru yang dibuka. Nah itu kan baru dibuka tuh. Mungkin pengelolaannya lah bagus atau apa. Yang ku tahu kan Kuin ini kan di pinggiran sungai. Iya. Itu kan setahu aku kalau dulu aku ke Kuin, ke daerah yang di Banjarmasin itu kan kumuh, padat lah. Dan sekarang aku dengar kan itu baru dibuka pariwisata baru. Dan ada tempat lesian makannya, ada ininya lah, banyak lah gitu spot-spotnya buat bermain anak atau apapun rekreasi. Nah menurut kalian nih gimana tuh, apakah ini bagus banget atau apa bagus aja gitu, gimana tanggapannya gitu? Ada pariwisata Ini jadi kita tukeran host gitu ya ceritanya. Oke. Kayak aku jadi narasumbernya ya. Oke, pendapatnya bagus sih itu, karena buat menarik juga dari luar kan jarang juga ya ada yang tahu Kuin. Kebetulan keluarga aku juga ada di sana dari Kuin. Cuman emang jarang banget ke sana kan karena gimana ya, jauh banget kan. Tapi kalau tahu itu sudah banyak dibuka kayak buat narik ya, buat narik wisatawan buat datang ke sana. Jadi pengen datang juga nggak sih? Apalagi itu tuh jadi kayak poin plus buat Kuin, kayak memperkenalkan ini loh, Kuin ini sebenarnya ada di Banjarmasin. Iya, gitu namanya nggak sih? aja Kuin iya, kan. Jadi kayak Kuin. kayak bikin wisata itu tuh jadi memperkenalkan lokasi Kuin ini ke masyarakat luas, apalagi karena apa yang kata Bang Jaidan tadi, Bang Jaidan nggak tuh? Apa kata Jaidan Bang tadi? setelah itu Iya, apa kata Jaidan tadi, Kuin kan adanya di daerah pesisir Banjarmasin ya. pinggiran sungai lah. Ya jadi ya bagus sih, apalagi yang kulihat sih jalan di wisatanya tuh dibikin motif sesirangan gitu ya. Nah ya itu. Jadi bagus sih, kayak kita walaupun wisatanya udah terkesan modern tapi nggak melunturkan budaya kita gitu loh. Tentunya biar makin dikenal kan. Iya benar. Sama juga. Sekaligus memperkenalkan budaya kita ini loh, sesirangan gitu. Lewat jalannya yang motifnya sesirangan gitu tadi. Cakep. Cakep. Jarang-jarang. Kalau dari tanggapan kami berdua kan itu, kalau bagi aku pribadi kan itu kayak inilah, kayak satu cahaya baru lah gitu. Kita di tengah-tengah pandemi itu tetap bisa menghasilkan produk baru lah, ada pariwisata motivasi baru. Iya. Dan masyarakat pun bisa punya referensi baru nih buat liburan gitu. Ke Bisa Kuin. jadi lahan apa ya, Pemasukan. lahan, iya pemasukan Ya, mereka lahan juga pemasukan bisa baru. jadi apa ya, jadi pekerjaan buat mereka juga gitu kan, buat masyarakat lokal di Kuin. Bagus sekali buat kalian yang sudah kreatif. Oke. Kira-kira habis ini kalian mau ada liburan kemana nih kira-kira? Kemana ya?
Baru tadi sih liburan ini udah capek banget. Kemana tuh? Ke Danau Tamiang tuh. Oh, Tahu. Iya tahu. Tahu. Kalau Jaidan Dia dan mau gimana? kemana nih habis ini? Aku tetap balik ke Riam kanan. Oh, Oke. nggak ada mau coba ke pariwisata. Oke, jadi nanti kita Oh, iya. bareng-bareng ke Riam Oke. Kanan. Oh, boleh. Kita nanti coba yang di Kuin juga Iya. ya sekali. Oh ya, kita yang di Riam Kanan coba berburu juga kan, pengen Ya mumpung gratis nih ada Iya. yang ke orang sana. berburu kijang. Ya ampun. Oke, ada mau liburan juga kemana? Em, sejauh ini sih lebih nyaman di rumah. Itu sangat wisata Liburannya baru. virtual aja dulu lewat Oh. YouTube. Virtual ke Tapi isekai. mungkin kalau udah pandemi berakhir, pengennya sih liburan ke yang air-air kayak pantai ya. Biar seger ya mata. Haha. Tapi pesan aku sih buat kawan-kawan yang liburan tetap jaga lah gitu protokol kesehatannya, Iya, apalagi maskernya. selama pandemi gini Iya ya. gitu. Karena kebanyakan kita sebagian udah mulai lupa nih. Apalagi kan sekarang Berkerumun gitu. udah makin longgar aja Nah, nih itu. gitu kan. Enggak, iya. Level menurun tapi ketidaksadarannya malah meningkat gitu. Nah, itu kan perlu banget tuh. Oke. Diingat ya, guys. Nah, jadi semoga harapan yang sudah disampaikan tadi bisa terrealisasikan ke depannya. Mungkin kalau ada tambahan atau koreksi bisa komen di kolom Bisa komen, komentar ya. nanti. Kalau mau kritik juga boleh. Boleh. Mau follow Instagramnya Jaidan juga boleh, Bang. Boleh, Bang Jai. Oh ya, ada di Cari bawah ya, sini cari. ya. Iya, di sini. Ada. Oke. 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 Dadah.